Halo bos, nah saya Acha Husna. Sekarang saya sedang berada di Baik Market. Jadi saya mau nunjukin dari dalam Baik Market ini itu seperti apa. Wow, ternyata ini tuh stok baju dan perlengkapan wanita lainnya. Bos, minggu kedua Ramadan, biasanya acara buka puasa bersama sudah mulai ada nih. Ayo dong, tangkap peluang cuannya. Bukan dari bisnis kuliner aja bos, bisa juga dari bisnis fashion. Targetnya ya Acha ini. Doi lagi cari baju baru buat datang ke acara bukber. Peluang inilah yang ditangkap Baik Market, surganya belanja baju di Jakarta Selatan. Kalau biasanya jualan baju casual, sekarang jual baju muslim dan koleksi baju lebarannya lengkap banget bos. Yuk kenalan sama ownernya Baik. Halo bos, aku Baik Ayesa as a ownernya Baik Market. Kali ini akan ngajak kamu untuk room tour semua koleksi dari Baik Market. Dan aku bakalan kasih tahu spill tren fashion Ramadan di 2025. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wah, ownernya aja fashionable banget. Jelas selera fashionnya nggak kaleng-kaleng nih. Bos, lokasi toko boleh hidden gem, tapi udah banyak artis yang mampir dan belanja baju di sini loh. Ada Anwar Sanjaya, Iris Bella, Shiren Sungkar, Tia Ariestia, Paula Verhoeven, dan masih banyak lagi. Gimana nggak booming? Begitu masuk toko aja, semua produk-produknya eye-catching. Bener-bener terkonsep banget ya. Pantesan pelanggannya pada betah lama-lama belanja di sini. Jadi konsep kita one stop shopping untuk semua keperluan fashion, karena aku lihat experience belanja di Indonesia tuh masih rata-rata sama ya. Maka dari itu kita dari Baik Market membuat satu konsep berbelanja yang lebih menyenangkan dan lebih up to date dengan harga yang pastinya affordable. Yes, bener banget bos. Di sini baju yang kelihatannya jutaan kita bisa dapat dengan harga 200 sampai 300 ribuan. Bukan hanya baju casual biasa, tapi baju muslim dan juga baju untuk kebutuhan hari raya sudah siap menanti dengan harga terjangkau. Di Ramadan kali ini tetap mengedepankan item-item atau material-material yang memang lagi into banget, seperti lace-lace dan warna-warna yang teman-teman bisa lihat semua di floor kita. Itu tetap kita hadirkan dan dengan pengemasan konten yang pastinya menarik, up to date, dan kekinian. Nah, buat yang selalu update tren kekinian fashion Ramadan 2025, Baik udah siapin koleksi kekinian terbaiknya. Untuk tren raya 2025 tetap banyak sekali pengunjung yang tetap mencari warna-warna earth tone dan pastel. Tapi ada satu warna memang yang lagi happening di tahun ini, yaitu warna burgundy. Jadi itu salah satu yang diburu oleh customer-customer kita. Yap, pemasaran dengan mengandalkan produk yang sedang tren masih jadi cara jitu kok bos. Buat Acha yang lagi bingung pilih baju buat bukber, Baik bakal kasih rekomendasi. Ini salah satu yang lagi in banget. Aduh cantik banget deh. Materialnya lace tuh, so pretty. Nanti kita paduin sama skirt silk. Fashion dengan material lace pilihan Baik ternyata masih happening sebagai tren tahun ini. Nah, jadi ini tuh bener-bener ya dari bahannya aja mewah banget. Juga ini harganya pasti. Lihat dong, harganya intip dong. Affordable sekali. 388.000. 388. Kalau harganya terjangkau, mau ada puluhan undangan bukber menanti, nggak perlu pusing nyari stok baju. Bos, belakangan ini banyak orang yang tergila-gila dengan fashion dari negeri Gajah Putih alias Thailand. Nah, perilaku customer inilah yang jadi ide Baik dalam membangun bisnis tokonya. Yap, mengusung konsep toko ala Bangkok. Mulai dari baju, aksesoris, tas dengan warna-warna ngejreng, serta model kekinian. Semuanya mirip seperti pusat pembelanjaan di Bangkok.
salah satu tren fashion itu untuk di Asia, salah satunya di Bangkok. Jadi kalau kita ke sana dan kalian ke sini, itu pasti kalian ngerasain vibes yang hampir sama. Kenapa? Karena tren fashionnya cepat sekali, up to date sekali, dan warna-warnanya juga fresh. Modelnya pun juga tidak konservatif, makanya banyak yang menyamakan Baik Market kok kayak di Bangkok ya. Tuh kan bos, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bangkok. Hemat ongkos, produk fashionnya juga mirip 11-12. Tapi penasaran nggak sih bos? Sebenarnya produk-produk di sini asalnya dari mana? Apa iya dari Bangkok juga? Produk di Baik Market ini kita punya tim memang di internal kami untuk mendesain baju-baju kami, dan ada kolaborasi dengan UMKM. Di sini kita berharap UMKM Indonesia yang memang mempunyai produk-produk yang sangat baik, berkualitas, dan harganya cukup terjangkau, pasti kita kolaborasikan. Nah bos, terjawab sudah kan rasa penasarannya? Meskipun vibes ala Bangkok, tapi produk-produk di sini buatan lokal semua. Berawal dari toko kecil pertamanya di Yogyakarta, sampai sekarang sudah berhasil buka 2 cabang lagi di Jakarta dan Bandung. Sebetulnya, Baik berdomisili di Jakarta. Tapi, kenapa toko pertamanya justru di Yogyakarta ya? Saya punya point of view lain dengan kota tersebut, punya strategi lain setelah di Jogja memang alhamdulillahnya cukup viral. Akhirnya kita buka di Jakarta dan alhamdulillah sekarang berkembang dengan sangat pesat. Customer-customer dari berbagai kota dan semuanya happy. Ada benarnya juga bos, kalau mau buka usaha harus tes pasar dulu. Sukses di cabang pertama jadi acuan untuk buka cabang selanjutnya. Biarpun bulan puasa begini, para pelanggan gak absen untuk datang belanja baju buat kebutuhan bukber, sekaligus hari raya nanti. Pengunjung tertinggi, jadi kita di tim Baik Market menyebutnya after buka puasa itu ada serangan fajar. Biasanya setelah jam 7, jam 8, customer selesai tarawih itu waktunya berburu baju lebaran. That's why di jam 8 malam biasanya kita pick-picknya untuk di Ramadan. Mampir ke toko ini, jangan kaget kalau dapat kejutan kayak gini. Ini adalah penghargaan Customer of the Day khusus buat pelanggan yang hari ini belanja di atas 3 juta akan dikasih reward. Bisa jadi keuntungan buat para just tipper juga nih bos, karena pasti belanjanya banyak. Bos, di area toko jangan heran kalau banyak yang pasang tripod dan handphone untuk berjualan secara live. Live shopping memang sudah menjamur di Indonesia sejak 2024. Makanya toko ini membuka peluang besar bagi para just tipper untuk memasarkan produknya secara live. Bahkan ada spot khususnya loh. Sangat terbuka untuk memberikan peluang ke just tip. Ayo teman-teman datang ke sini untuk cari cuan bareng. Jadi bisa sama-sama di dalam negeri aja kita cari cuan. Halo. Hai. Wow, saya mau ikut join boleh ya? Boleh. Karena Aca seorang penyanyi, membuka live dengan bernyanyi jadi cara jitu buat menarik customer bos. Nyanyi? Aduh gak bisa. Oke. Gak bisa gini. 2 ketukan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Cukup. Iya cukup. Jadi cukup. saya mau ikutan live nih. Boleh. Gimana nih? Konsep dagang. Iya, port replika. Jangan lupa Oke, tadi kan pakai ini kan dulu. imut-imut mungil gitu Jadi ya. saya dapatnya yang mungil-mungil. kan Boleh. besar. Sangat mempermudahkan bos. Gak perlu datang ke toko. Pembeli tinggal pilih-pilih via live. Nanti just tippers yang akan proses pengirimannya. Iya guys, ini warna pink ada dan juga ada warna biru. Harganya itu murah banget ya, 279.000. Gimana Aca? Wah, Ya live-nya ampun, rame banget, Mbak. pecah Rame sih, banget. beneran ini auto cuan. Nyayur lo bener-bener Aca nyayur live jadi just tipper di Baik Market nyayur. Iya, bener Nah banget. bos, untuk kamu yang mau cari peluang usaha di bulan Ramadan ini, cepatan datang ke Baik Market. Kita menerima dengan tangan terbuka semua mitra-mitra yang mau jadi just tipper untuk datang. Cukup bawa handphone kamu, tripod, dan langsung live di sini. Yang penting cuan bos.
Halo bos, saya Azriel. Kali ini saya di Pondok Ranji nih. Kali ini saya akan memotong rambut nih. Ikuti keseruan saya, oke? Bos, yang panen cuan di bulan Ramadan bukan cuma bisnis kuliner dan fashion aja loh. Bisnis barbershop alias cukur rambut ini juga diserbu di bulan Ramadan. Apalagi nanti menjelang lebaran bakal ngantri-ngantri customernya. Nah, penyanyi Ihsan Tarore bersama sahabatnya Arnold Disonta yang juga jebolan ajang pencarian bakat menangkap peluang itu, bos. Mereka membuka barbershop di kawasan Pondok Ranji, Jakarta Selatan. Halo bos, ketemu barengan aku Ihsan Tarore dan juga aku Arnold Disonta. ya sekarang kalian lagi ada di barber kita, namanya adalah Johnny Cut Pondok Ranji. Betul. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu keseruannya seperti apa, yang pasti kalian wajib banget nonton keseruan kita di Cuan, bos. Bos, usaha barbershop ini sebenarnya bukan model bisnis baru. Bisnis ini menawarkan jasa potong rambut untuk pria dan anak-anak. Berbeda dengan tukang cukur biasa, gaya potongan rambut yang ditawarkan di barbershop jauh lebih stylish. Barbershop itu kan sebenarnya 11-12 ya, sama makan ya. Apalagi cowok. Cowok itu kayak potong rambut tuh kayak butuh tuh sebulan tuh minimal banget tuh 2 kali gitu sebulan untuk ngerapihin kanan kiri supaya tetap clean. Apalagi tiap kota di mana-mana itu pasti orang tuh kalau mau kerja tuh pasti makin rapi kan makin bagus gitu. Jadi kayak ya udah, kenapa bisnis barber? Karena ya aku juga butuh sama barber ini supaya aku bisa ganti-ganti style rambut. Tuh bos, peluang cuannya nggak kalah sama bisnis kuliner. Apalagi Ihsan bisa sekalian potong rambut di barbershop miliknya. Bos, Ihsan memikirkan betul bisnis yang dibangunnya ini. Bukan sekedar ikut tren bisnis yang sedang menjamur. Karyawan yang dipilihnya pun sudah punya sertifikasi keahlian mencukur rambut loh. Jadi paham betul berbagai jenis teknik mencukur rambut serta model potongan rambut. Semua orang juga tahu yang jago motong rambut itu asalnya dari mana? Dari Garut. Jadi sebenarnya nih yang motong rambut capsternya ada Fauci, ada Yuda. Yang satu dari Garut, yang satu dari Bandung. So far sih nyari SDM-nya yang dari Garut yang memang dia udah punya basic untuk nge-cut. Cuman ya kita kasih tahu knowledge sedikit aja tentang standarisasi yang ada di Johnny Cut Pondok Ranji ini. Bisnis barbershop memang dinamis banget bos, alias mengikuti perkembangan zaman. Gaya potongan rambut setiap tahunnya selalu berubah. Apa sih yang lagi banyak disukai pelanggan? Kayaknya sekarang banyakan tuh style lebih ke nyantai gitu. Jadi nggak terlalu yang rapih banget, nggak terlalu yang kayak wet look banget, yang bener-bener super duper neat, yang bener-bener kayak klimis gitu. Mereka sekarang lebih kayak chill, tapi tetap rapi, tapi tetap keren, casual masuk, formal juga oke. Tapi ingat ya bos, sesuaikan potongan rambut dengan bentuk wajah, biar hasilnya lebih cocok dan sempurna. BTW, apalagi ya yang harus diperhatikan supaya pelanggan nyaman dan kembali lagi ke barbershop kita? Selain keramahan dari si capster ini, mereka juga open banget untuk kayak men-suggest si customer ini mau dibikin apa sih rambutnya sesuai dengan kepalanya ya. Karena kan ada si A cocok dengan model A, tapi belum tentu si B cocok dengan model A. Makanya mereka akan memberikan opsi yang terbaik untuk customer. Satu paket itu yang 40.000 ada cuci, terus ada juga hair tonic, dapat massage juga, dipijit juga, sampai rambutnya bisa di styling juga. Jadi mereka datang rambutnya belum rapi, pulang tuh udah bener-bener ready untuk nongki lah gitu kasarnya. Beh, mantap kan bos? Bisa ikutin cara ini, dijamin customernya datang lagi deh. Nah, di bulan Ramadan ini, Ihsan juga sudah menyiapkan promo dan servis untuk para pelanggannya. Dan di sini juga sebenarnya kita nyiapin banyak komplimen ya. Jadi kayak ada air, ada kopi, ada teh, itu boleh diambil gratis gitu. Jadi memang benar-benar selain potong yang harganya hanya 40.000, kalau happy hours kita cuma 30.000. Jadi intinya potongan ini selama bulan Ramadan ini jam 11 sampai jam 6 sore itu 30.000. Meski saat ini Doi baru punya 2 capster dan 2 kursi,
Ihsan nggak pengen customer terlalu lama menunggu antrian. Min Cuan jadi kepo nih, kalau sebulan target cuannya berapa ya bos? Lebih kurang sekitar 300-an kepala gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, ya biasanya kita adalah bonus-bonus buat capster kita. Kalau minimal 300 kepala per bulan, dengan harga 40.000 sekali cukur, lumayan juga ya bos cuannya. Apalagi belum ditambah dengan layanan lainnya. Gimana bos? Tertarik bangun usaha barbershop? Ihsan sama Arnold, kasih tips dong buat pemain baru di lini bisnis ini. Yang pasti buat kalian semua, kalau mau mulai bisnis itu jangan pernah ragu-ragu ya. Mulai dari sekecil apapun itu bisnisnya, yang penting dimulai aja dulu, ya kan? Nah kalau untuk tempat barber, usahakan cari tempatnya tuh yang keramaian. Kayak kita tuh dekat sama terminal, dekat sama stasiun, dekat sama kereta. kampus. Pokoknya yang usaha aksesnya. kalian semoga lancar. Yes, dan yang pasti buat kalian semua, kalau mau kalau mau bisnis, Berbisnis, jangan pernah kayak takut untuk mencoba. Coba dulu aja. Yeah. Karena dengan mencoba kalian pasti tahu kurangnya di mana, tinggal kalian sempurnakan. Yang penting cuan bos. Halo bos, hari ini aku sedang berada di depan Opia, otak-otak lumpia. Nah, aku tuh penasaran banget gimana sih proses pembuatan dari Opia ini, kayaknya menarik nih bos. Yuk, kita ikutin yuk. Yuhu, ini dia bos pelopor otak-otak lumpia modern dari BSD Tangerang Selatan. Berani menciptakan pilihan kuliner baru di pasaran, jelas jadi salah satu andalan dari bisnis Pak Didi ini bos. Halo bos, penasaran dengan Opia yang menjodohkan otak-otak tenggiri dan kulit lumpia? Penasaran dengan cuannya? Ikuti terus ya di Cuan Bos! Halo Kak. Halo, dengan Pak Didi betul? Betul. Pak Didi, saya tuh dari depan tuh ngeliat ada tulisannya Opia, otak-otak lumpia. Ih. Apa ini Opia? Nah, penasaran ya? Itu jadi kita menjodohkan otak-otak tenggiri dengan lumpia. Makanya kalau digigit bisa dapat dua tekstur berbeda. Tekstur kenyal dari otak-otak sama teksturnya dari lumpia. Oh, dijadiin satu. Betul, kita bos. jodohkan mereka berdua. Oh, gitu. Wah, saya penasaran nih Pak Didi. Saya mau tahu dong proses pembuatannya, boleh nggak? Boleh banget. Kalau gitu kita bisa lihat proses produksinya. Kebetulan lagi produksi di atas. Pas banget nih bos. Ya, kita lihat yuk. Jadi ini ikan tenggiri fresh yang kita pakai khusus yang betina aja. Karena lebih wangi dan juga secara tekstur dia lebih bagus. Walaupun harganya lebih mahal pastinya. Wah, luar biasa. Ini kita mau ngapain nih Pak dengan ikan ini Jadi sekarang? kita akan mixing dengan bumbu-bumbu yang ada. Tapi pertama kita mau mixing dulu ikannya. Oke. Yuk, kita mulai dari olah bahan baku untuk otak-otaknya. Pemilihan bahan baku daging ikan memang jadi fokus utama dalam membuat otak-otaknya ini, bos. Betul, untuk otak-otaknya sendiri kita pakai ikan yang kualitasnya super. Ternyata ikan tenggiri juga banyak kualitasnya gitu ya. Dan ada jenis betina, ada jantan juga. Jadi khusus untuk otak-otak ini kita pakai yang betina. Hanya yang betina saja karena jauh lebih wangi, secara tekstur juga lebih enak gitu. Jadi kesulitannya kadang-kadang kalau lagi musim hujan, terutama laut lagi ombak lagi tinggi, lumayan sulit untuk dapat ikan yang fresh gitu kan. Tapi kita sekarang udah bisa lebih menyesuaikan lah ya. Kita udah tahu trennya seperti apa, jadi kita udah bisa stok juga. Setelah dicampur bumbu dan tepung tapioka, sekarang bungkus adonan otak-otaknya pakai kulit lumpia nih, bos. Nah bos, aku sekarang sudah duduk di meja ini bersama dengan para mbak-mbak yang ada di sini. Sekarang aku mau belajar kelipat ya Pak. Boleh. Oke, ajarin Pak gimana nih caranya? Oke, jadi kita akan timbang satu persatu untuk menjaga kualitas dan semuanya sama besarnya. 35 gram. 35 gram, ini di sini ya? Ya. Wah, kelihatannya Kak Tiffany udah lihai nih, bos.
Adonan otak-otaknya langsung digulung dengan sempurna bersama kulit lumpianya tuh. Jadi deh. Tara, yeay. Ini udah bener Pak, udah pas ukurannya. Nah, tinggal kita bandingin ya, tinggal panjangnya sesuai atau Waduh. enggak. Ini kalau Lulus atau enggak dibanding-bandingin gitu ya? nih saya. Wah, hebat loh untuk percobaan pertama. Ya beginilah dalam menjalankan usaha kuliner yang sudah dirintis oleh Pak Didi sejak tahun 2016 lalu. Dengar-dengar nih bos, awalnya otak-otak lumpia ini dibuat untuk sang buah hatinya loh. Ya awalnya sih memang kita iseng-iseng sih bikin buat anak sendiri gitu kan ya. Intinya kita pengen coba maduin gorengan yang semua orang pasti suka gitu sama olahan ikan juga yang kita suka gitu. Jadi kita coba maduin, akhirnya kami coba bikin opia yang memadukan otak-otak dengan kulit lumpia. Jadi kalau kita makan ada dua tekstur. Tekstur kenyal dari otak-otak sama teksturnya dari kulit lumpia itu sendiri. Ditambah juga cocolan bumbu kacangnya. Dari coba-coba, ternyata bisa mendatangkan cuan hingga saat ini loh bos. Keren gak tuh? Apalagi nih, Pak Didi nggak punya basic di dunia kuliner loh. Sebenarnya sih terjun ke F&B modal nekat aja karena cuma suka makan jadi nyoba gitu ya. Karena background saya itu 22 tahun di MC sebenarnya, di wedding MC. Jadi selama ini ngurus klien yang mau nikah, sekarang jadi ngurus gorengan gitu ya. Berarti ini langsung kita goreng nih Pak. Betul. Oke. Berat ya? Semangat! Kuat kah? Pegangnya tetap harus pakai itu sih, kalau nggak nyemplunginnya susah kamu. Waduh, hampir aja nih bos, Kak Tiffany salah. Tapi wajar, namanya juga baru belajar, ya kan bos? Nah, Oh gini, oke. Ada tekniknya ternyata bos. Lanjut, saatnya goreng otak-otak lumpianya sampai setengah matang. Nggak perlu lama, sekitar 7 menit aja nih bos. berharap sih impiannya suatu saat opia bisa dikenal sebagai kayak batagor, kan bakso tahu goreng, atau cireng, aci digoreng. Nanti kalau orang makan otak-otak lumpia taunya opia, otak-otak lumpia. Wah, Doi menciptakan nama produk yang mudah diucapkan dan punya makna. Jelas jadi strategi tersendiri nih bos. Sekarang kita tirisin dulu, kemudian kita dinginkan sampai dingin sempurna, baru kita bisa packing dan kita masukkan ke freezer. Oh oke, berarti kita tunggu sampai dingin dulu bos, supaya kita nanti bisa packing satu persatu dan masuk ke freezer. Nah, semua produksi yang dilakukan sudah terstandarisasi Badan POM loh bos. Ini dia yang jadi keunggulan otak-otak lumpia Pak Didi untuk menembus pasar yang lebih luas pastinya. Nah, otak-otak lumpianya kita kemas dulu nih bos, supaya siap untuk dijual ke konsumen pastinya. Walau keseluruhan proses produksinya terbilang simpel, tapi untuk sampai di titik ini ada jatuh bangunnya juga loh bos. Kita cukup teliti untuk mempertahankan kualitas. Dari setiap batch yang kita produksi, kita pasti QC juga. Jadi kita kalau ada masalah kita tahu. Kita pernah buang produk sehari itu 16 juta kita buang. Hanya karena teksturnya kurang kenyal menurut kita gitu ya. Berkecimpung di dunia bisnis kuliner, mempertahankan kualitas produk jelas jadi hal yang paling utama. Quality control dari setiap batch produksi selalu Doi terapkan untuk menjaga produknya sesuai dengan standar. Bukan tanpa alasan, Doi menghadirkan otak-otak lumpia frozen. Usut punya usut, ini buah dari pengalaman pahit saat menjalankan usahanya ini. Itu 5 bulan di pinggir jalan jualan nggak frozen, rugi 50 juta. Bangkrut langsung dalam 5 bulan. Jadi karena dari situlah akhirnya kita coba pikir gimana caranya ini harus bisa di frozen supaya lebih aman juga sama lebih gampang menjangkau konsumen. Nah akhirnya kita berhasil menemukan metode untuk frozen ini walaupun nggak pakai pengawet, kita bisa tahan 4 bulan di freezer dengan kita bikin setengah matang. Jadi kalau ke customer itu lebih aman. Nah dari situ akhirnya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia juga. Kita sekarang juga punya cabang di Surabaya, di Bandung, dan beberapa kota lainnya. Tuh bos, kemasan frozen memang bisa menguntungkan kayak gini ya bos. Sampai-sampai produk otak-otak lumpianya Doi bisa dipasarkan hingga seluruh Indonesia. Mantap kan bos? Nah, kira-kira untuk harganya sendiri berapa nih Pak Didi? Kita range harganya dari 45.000 sampai 90.000, untuk isi 5 itu 45.000, untuk isi 10 90.000. Jadi di dalamnya udah termasuk bumbu kacang juga.
Pas banget, ada pembeli yang mau memesan otak-otak lumpia yang langsung dihidangkan untuk makan di tempat tuh. Nah, ayo Kak Tiffany, digoreng dulu otak-otak lumpianya. Berapa lama Pak untuk kita proses memasaknya? Kita kalau ya karena dalamnya udah setengah matang, jadi yang penting tinggal ngegaringin kulitnya aja sih. Jadi kalau kulitnya udah renyah, kita udah cukup. Jadi sampai warna golden brown, kurang lebih 3-4 menit. Untuk berbuka juga cocok ya, jadi nggak perlu war takjil ya. Iya benar, nggak perlu war takjil. Wih, praktis banget kan bos? Cocok banget nih buat stok santapan saat berbuka puasa dan sahur di rumah tuh. Walau terbilang sudah cukup lama menghadirkan varian baru kuliner satu ini, ternyata hingga saat ini Pak Didi juga masih punya tantangan tersendiri dalam memperkenalkan produk otak-otak lumpianya ini ke konsumen. Tantangannya sih pasti banyak gitu ya. Jadi yang pertama memang kita gimana edukasi pasar gitu. Sampai detik hari ini udah 8,5 tahun, kita tiap bazar tuh pasti aja ada yang nanya kadang-kadang, mana otak-otaknya, mana lumpianya gitu. Jadi kita harus menjelaskan ini perpaduan loh otak-otak lumpia. Makanya kita campaign terus di sosial media dan juga di menu-menu kita udah jelasin bahwa ini tuh perpaduan otak-otak dan lumpia itu sendiri. Wah bos, kebetulan banget ya sekarang tuh udah sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, bagi-bagi hampers dong. Biasanya kan kita cuma kasih yang manis-manis ya Pak ya, kue-kue gitu. Ternyata Opia ini sendiri juga bisa ya Betul, Pak. dan karena kita kirimnya dalam keadaan frozen, jadi penerima bisa makan kapan aja, jadi nggak mubazir kan? Iya, dan gitu. bisa bertahan 4 bulan kan tadi. Wah, luar biasa. Ayo Pak. Ya, bukan cuma opianya aja nih, kemasannya juga kita desain khusus. Jadi ini cooler bag yang di dalamnya udah ada aluminium foil untuk menjaga suhu juga. Jadi nanti kalau opianya udah dimakan, ininya bisa buat lunch bag, untuk bawa makanan ke kantor, atau buat bekal anak-anak gitu. Oh, untuk ibu-ibu biasanya untuk nyimpan ASI nih. Nah, bisa juga. Iya. Karena kita bikinnya juga polos, jadi eksklusif, jadi bisa dibawa kemana aja. Wah, luar biasa. Hampers yang dikemas dengan cooler bag serbaguna ini juga jadi salah satu pilihan hampers di momen Idul Fitri ini. Karena ini frozen, jadi banyak banget ibu-ibu yang siapin ini buat di freezer, buat sahur, ataupun buat buka puasa. Nggak perlu war takjil, tapi bisa langsung gorengin buat keluarga tercinta di rumah gitu. Karena kita hanya tinggal digoreng, langsung bisa di-serve untuk keluarga. Gitu. Ditambah lagi kita banyak orang saling berbagi hantaran Idul Fitri ya. Jadi kita punya hampers Idul Fitri yang kita bisa bagikan untuk klien atau untuk keluarga tercinta. Dan yang menarik adalah semua hampers kita udah gratis ongkir untuk Jabodetabek. Gimana Tiffany hari ini? Hai Pak. Udah belajar apa aja nih? Mantep banget, hari ini saya udah nggak serving pelanggan untuk di meja. Saya udah packing, saya udah ke dapurnya Bapak belajar ngelipet si Opia. Juga ini sekarang yang terakhir ada pesanan online yang akan diambil. Ini saya udah packingin juga tadi sama mbaknya. Wah, jadi udah ahli dari awal sampai akhir nih ya? Wah, udah bisa luar buka biasa. usaha sendiri ya? Amin Pak, mantap. Mudah-mudahan saya bisa mengcopy Pak Didi ya, bos, supaya kita bisa cuan. Sama cuan. Di bulan Ramadan ada beberapa bisnis yang dapat impact positifnya. Makanan, jualan parcel, biasanya penjualannya selama bulan Ramadan naik. Tapi ada beberapa tipikal bisnis yang di bulan Ramadan justru biasa-biasa aja, bahkan ada yang turun dampaknya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ada bisnis ikan hias dan menjual makanan-makanan ikan. Apakah berdampak selama Ramadan? Apakah mereka stabil naik atau justru turun di bulan Ramadan? Selamat siang, Pak. Siang, Mister. Aduh, gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sehat. puasa nih, Pak? Masih puasa. Ikannya lagi puasa nggak, Pak? Ikannya udah nggak puasa. Gimana, Pak, penjualan selama bulan Ramadan? Ikan hias, makanan ikan itu cenderung naik atau turun ya, Pak? Ya, kalau selama bulan Ramadan ini ada kemungkinan ada penurunan. Gimana tipsnya biar penjualan ini semakin rame gitu aja sih. Jadi kalau menurut saya, ketika kita tidak ada market yang terbentuk dari satu kondisi, kita yang harus mempersiapkan marketnya. Misalnya contoh, ketika Lebaran, banyak kan orang akan datang bersilaturahmi.
akan datang. Bapak nanti bisa bikin konten. Nah, nggak mau dong, misalnya rumahnya kelihatan kosong, nggak ada hiasan. Ini saatnya beli ikan hias. Nah, Bapak kasih tuh Pak promo di sana. Bisa kerjasama dengan influencer atau bikin status di sosial media, gitu. Atau bisa juga dengan momentum bikin hadiah. Misalnya contoh, anak-anaknya sudah berpuasa nih di bulan Ramadan. Kasih hadiah terbaik, berikan ikan hias yang cantik untuk anak-anak Anda sebagai hadiah mereka sudah berpuasa selama bulan Ramadan. Gitu Pak. Jadi biasanya orang akan cenderung datangi itu rumah-rumah keluarga, saudara-saudara selama bulan Ramadan atau bahkan di Hari Raya Lebaran. Oh iya Mister, mungkin saya akan menerapkan apa yang Mister sarankan tadi. Mudah-mudahan bisa merubah istilahnya di bulan Ramadan itu menjadi omset yang lebih yang diinginkan. Iya, mudah-mudahan ya Pak.